Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di kajian Getar. Salawat dan salam kita senantiasa curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Getar rahimakumullah, kehidupan manusia yang terjadi di dunia ini tentu tidak terlepas dari berbagai hal yang terjadi. Apakah kejadian itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan? Namun sejatinya kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingat bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita itu pada hakikatnya adalah takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita rahimakumullah, sehingga dengan menyadari bahwa semua hal yang terjadi pada kehidupan kita ini pada hakikatnya adalah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menanamkan di antara sifat yang menjadi kunci kebahagiaan kehidupan kita, yaitu sabar dan syukur. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru sobaron, yaitu ketundukan, penerimaan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik kesenangan ataupun kesedihan. Sedangkan syukur atau kata syukur ya merupakan penerimaan atau ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan kata sabar dengan budi pekerti yang biasa dibentuk oleh seseorang. Sabar menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari rasa kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tidak pantas. Sabar juga merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat. Sementara itu, syukur adalah bagaimana kita melalui lisan kita memuji, mengakui dengan kerendahan hati kita bahwa semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita rahimakumullah, jika kita lihat sabar itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah, yaitu kita bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa bencana alam, ditinggal orang yang kita kasihi, ataupun kesusahan-kesusahan lainnya. Yang kedua, sabar ketika menjalankan ketaatan, yaitu kita bersabar saat kita menjalankan amal-amal soleh, baik berupa zikir, sholat, dan amalan ibadah yang lainnya. Sehingga dengan bersabar kita akan istiqomah terhadap ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar ketika mengekangkan diri kita, menahan diri kita, yaitu terhadap kemaksiatan. Bagaimana kita mampu menjadikan kesabaran itu untuk
menahan diri kita, mengekang hati kita, mengingatkan kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan rayuan tipu daya syaitan. Sahabat Getar rahimakumullah, sedangkan bersyukur terhadap nikmat adalah bisa kita lakukan dengan senantiasa mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang manusia terima itu semata-mata atas kuasa dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ridho dan puas atas nikmat. Sehingga kita pun harus memunculkan sikap kepuasan tersendiri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat tersebut merupakan bukti tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Selain dibuktikan dengan tanda terima kasih dan puas atas nikmat Allah, hal terakhir yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat, bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Getar rahimakumullah, lantas bagaimana caranya agar manusia selalu bersabar dan bersyukur? Yang pertama, sabar dan syukur dengan hati, yaitu kita bisa membuat atau kita mampu menerima segala bentuk cobaan ataupun nikmat tanpa adanya kekecewaan ataupun keberatan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dan syukur dengan lisan. Sabar dan syukur diucapkan dengan lisan, yaitu apabila diberi nikmat, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya, mengembalikan segala pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diberikan cobaan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang berarti mengembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Getar rahimakumullah, sabar dan syukur dengan perbuatan kita, yaitu sabar dan syukur dengan perbuatan, yaitu mengelola diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu berbuat hal yang tidak diridhai Allah. Sahabat Getar rahimakumullah, yang kedua adalah sabar dan syukur dengan perbuatan, yaitu mengelola diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu, berbuat hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta bersyukur dengan menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Lantas, apa hadiah yang Allah janjikan untuk hambanya yang senantiasa mau bersabar dan bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Sahabat Getar rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir atas ayat yang disampaikan di atas, bahwa beliau mengatakan hal itu sesungguhnya Allah akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari amal mereka dan menghapus berbagai keburukan mereka. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya
jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa syukur dan nikmat adalah sebab bertambahnya nikmat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Sahabat Getar rahimakumullah, maka seyogyanya sabar dan syukur menjadi sikap yang menghiasi akhlak seorang muslim apabila ia sedang ditimpa musibah ataupun diberikan nikmat, karena keduanya merupakan sama-sama yang terbaik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis bahwa sesungguhnya sungguh ajaib urusan seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusan adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Yaitu apa? Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, dan ketika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Sahabat Getar rahimakumullah, semoga kita termasuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersabar dan bersyukur atas apapun yang terjadi pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.